Inilah aturan Cina yang paling brutal di dunia, di mana menjadi anak istri pejabat publik berarti kamu haram menyentuh dunia bisnis. Sekali nekat main orang dalam, nyawa taruhannya. Di Tiongkok, pemerintah nggak cuma mengawasi pejabatnya, tapi sampai ke anak, istri, bahkan menantu mereka. Di bawah aturan agresif bernama The Shanghai Model, jika kamu menjadi pejabat, lingkaran keluargamu haram hukumnya menyentuh dunia bisnis di wilayah tersebut. Pilihannya cuma dua, tutup bisnisnya atau sang pejabat harus mundur. Kenapa sampai se-ekstrim ini? Lihat kasus Zhou Yongkang, salah satu orang terkuat di Tiongkok. Dia tidak menerima suap dalam bentuk cash. Tapi, perusahaan swasta yang butuh proyek negara dipaksa membeli saham dan menyetor uang ke perusahaan privat milik anaknya, Zhou Bin. Modus ini disebut influence peddling atau perdagangan pengaruh. Contoh lain yang bikin gempar adalah Zhou Jiangyong, mantan bos besar di kota Hangzhou, rumahnya para raksasa teknologi. Saudaranya mendirikan perusahaan teknologi ecek-ecek, tapi tiba-tiba disuntik dana raksasa oleh perusahaan swasta lokal. Imbalannya, kebijakan istimewa dan proyek digitalisasi kota. Hasilnya, mereka tidak bisa berkutik. Sang pejabat dijatuhi hukuman mati dengan penundaan dan 25.000 pejabat lokal langsung diperiksa serentak. Di sana, tidak ada istilah mengelola konflik kepentingan. Yang ada adalah abolisi total, potong generasi. Inilah cara gila Cina memperlakukan warganya yang jenius dan inovatif. Kamu bisa didukung sampai sekaya raja, atau dilenyapkan dari publik kalau berani melangkahi garis pembatas. Di negara ini, aturan mainnya cuma satu, kepentingan negara di atas segalanya. Lihat saja pria ini, Wang Chuanfu. Dia lahir sebagai anak petani miskin yang yatim piatu. Tapi dia punya satu senjata, kejeniusan luar biasa di bidang kimia. Saat dia mendirikan BYD pada tahun 1995 untuk bikin baterai handphone, pemerintah Tiongkok langsung mengendus potensinya. Begitu Wang beralih membuat mobil listrik, negara langsung menggelar karpet merah. Pemerintah Tiongkok mengguyur BYD dengan subsidi miliaran dolar, mempermudah izin pabrik, bahkan membuat kebijakan yang memaksa pasar domestik beralih ke kendaraan hijau. Hasilnya, BYD sukses menendang Tesla dari takhta produsen mobil listrik nomor 1 di dunia. Tapi jangan salah sangka, fasilitas tanpa batas ini ada harga matinya. Wang Chuanfu bisa sedahsyat sekarang karena dia memilih patuh dan menyelaraskan BYD dengan ambisi politik Beijing. Berbeda nasib dengan inovator lain yang sempat vokal mengkritik sistem yang langsung ditertibkan dalam semalam. Sistem Tiongkok membuktikan talenta terbaik akan jadi senjata keberhasilan jika dirawat oleh negara dengan tepat. Teknologi Cina sekarang udah di level gila. Jujur kita udah mustahil buat ngebalap. Semua lini bisnis benar-benar udah dibabat habis sama mereka. Gue baru aja dengar cerita nyata yang mind-blowing dari kunjungan ke pabrik Segotep di Cina. Ini pabrik pembuat power supply PCE. Dan cara mereka produksi barang bikin gue merinding sebagai tech enthusiast. Mereka punya yang namanya SMT Line. Bayangin, papan sirkuit atau PCB warna hijau yang masih kosong, itu tinggal masuk ke mesin. Nggak pakai tangan manusia sama sekali, mesinnya langsung gerak otomatis ngejahit, semua komponen elektroniknya super cepat, full robot. Nah, bagian paling gilanya ada di tahap QC atau Quality Control. Papan sirkuit yang udah dirakit tadi itu langsung difoto. Terus yang ngecek benar atau salahnya siapa? AI guys. AI langsung menganalisa dari foto tersebut untuk mastiin nggak ada cacat produksi. Terus manusianya ngapain? Manusia cuma ngerjain sisa-sisa kerjaan pasang komponen kecil yang enggak. Itu penting di bagian paling ujung. Implementasi AI dan robotik mereka beneran udah di luar nalar. Menurut kalian, masa depan manusia di industri manufaktur bakal gimana? Negara ini memang gila. Mereka bikin musim dingin di kota yang gak pernah dingin. China baru saja melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Di tengah Shenzhen, kota paling panas di Asia, mereka membangun dunia salju raksasa di dalam gedung. Namanya Huafa Ice and Snow World, dan ukurannya bukan main. Bangunan luarnya berbentuk seperti paus biru yang sedang melompat, megah dan futuristik. Di dalamnya, arena ski indoor terbesar di Asia, bahkan salah satu yang terbesar di dunia, dengan lintasan panjang dan beda ketinggian nyata dan salju sungguhan sepanjang tahun. Kompleksnya seluas mall besar. Orang-orang memakai jaket tebal, sementara di luar gedung orang pakai kaos. Ini bukan sulap, ini engineering level dewa.